Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raina Marikta Ilmi dari Program Studi Manajemen Keuangan Negara. Pada video kali ini, aku akan jelasin nih pembahasan soal UAS untuk mata kuliah Ekonomi Mikro. Tunggu apa lagi, simak yuk! Oke teman-teman, di video kedua ini aku akan membahas soal UAS semester 2 Ekonomi Mikro untuk pilihan ganda nomor 11 sampai dengan nomor 20. Kita langsung lanjut ke soalnya. Soal nomor 11, apa yang terjadi terhadap permintaan satu input ketika penggunaan input komplementer meningkat? Nah, kita harus tahu nih, kalau input komplementer tuh dua barang atau bahan produksi yang harus digunakan secara bersama-sama. Jadi mereka tuh saling melengkapi. Jadi kalau cuma satu yang dipakai tanpa pasangannya, itu hasilnya kan gak akan maksimal, bahkan bisa jadi gak berguna. Lalu, hubungannya dengan permintaan itu, jika penggunaan atau permintaan terhadap satu input meningkat, maka permintaan terhadap input pelengkapnya juga akan meningkat. Oleh karena itu, kita coba kasih lihat contohnya ya. Nah, misalkan contoh biar gampangnya tuh, misalnya nih, di dalam membuatkan roti, kita tuh kan pasti butuh tepung dan ragi. Nah, keduanya tuh nggak bisa berdiri sendiri. Kalau tiba-tiba banyak orang mau bikin roti, dan permintaan raginya tuh bakalan naik. Nah, otomatis permintaan tepung juga ikut naik karena mereka itu dipakai secara bersamaan. Jadi kesimpulannya tuh input komplementer itu saling melengkapi. Kalau satu dibutuhkan, yang lainnya juga ikut-ikutan dibutuhkan. Sehingga jawaban yang benar itu adalah yang B. Yang mana B itu, jika permintaan terhadap input komplementer meningkat, maka permintaan terhadap input tertentu juga akan meningkat. Ini ya teman-teman gambarnya, pemisahannya. Yang B. Lanjut ke soal nomor 12. Tidak ada substitusi untuk bahan bakar pesawat sehingga kemungkinan besar penyebab peningkatan permintaan bahan bakar pesawat adalah meningkatnya permintaan perjalanan pesawat. Kemungkinan lainnya adalah, nah kita harus tahu nih permintaan bahan bakar pesawat itu nggak muncul gitu aja, tapi bergantung sama berapa banyak pesawat terbang yang beroperasi. Nah, apa saja sih yang bisa bikin penerbangan tuh bertambah? Salah satunya kalau biaya lain jadi lebih murah, contohnya itu adalah gaji karyawan yang turun. Nah, kalau gaji karyawannya turun, maka total biaya operasional maskapainya juga lebih ringan. Ini bikin maskapai berani nambah jadwal penerbangan dan akhirnya bahan bakar yang dibutuhkan juga makin banyak. Jadi, bukan cuma jumlah penumpang yang bikin bahan bakar naik, tapi juga faktor biaya produksi lainnya. Itu sebabnya kita lihat jawabannya yang benar itu adalah yang B. Harga input lainnya seperti gaji karyawan maskapai penerbangan menurun. Nah, biaya input. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna untuk faktor produksi, upah tenaga kerja ditentukan oleh. Nah, di pasar persaingan sempurna ini nggak ada satu pihak pun yang bisa menentukan upahnya sendiri gitu maksudnya. Semuanya itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Artinya upah itu ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan juga penawaran dari tenaga kerja. Perusahaan tuh akan meminta tenaga kerja bersesuai dengan kebutuhannya, dan sementara itu pekerja itu akan menawarkan tenaga kerja sesuai keinginan dan kemampuannya. Nah, keseimbangan itu terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Jadi upah ditentukan di titik keseimbangan pasar tenaga kerja. Nah, kita bahas satu persatu mengapa jawaban yang lain itu salah. Kalau MRPL atau Marginal Revenue Product of Labor, ini tuh adalah dasar bagi permintaan tenaga kerja, bukan penentu langsung upah di pasar sempurna.
Kemudian yang MCL, kalau MCL ini jadi kayak biaya tambahan untuk setiap unit tenaga kerja. Ini tuh relevan dalam konteks perusahaan, bukan penentu upah di pasar bebas. Lalu yang C, ini tuh harga outputnya tuh yang dihasilkan. Ini tuh mempengaruhi ke MRPL ini, tapi bukan penentu langsung upah di pasar tenaga kerja. Sehingga jawabannya itu adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 14. Jika setiap orang berdagang di pasar yang kompetitif, semua perdagangan yang saling menguntungkan akan tercapai dan hasil alokasi keseimbangan sumber daya akan menjadi efisien secara ekonomi. Secara formal, ini tuh dikenal sebagai apa? Nah, kita harus tahu teorema pertama ekonomi kesejahteraan tuh menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, setiap equilibrium pasar persaingan sempurna akan menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien secara Pareto. Nah, Pareto itu berarti gak ada individu yang bisa tingkatin kesejahteraannya tuh tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain. Semua pedagang tuh yang saling menguntungkan telah tercapai. Hal ini terjadi tanpa intervensi, monopoli, atau gangguan eksternal, sehingga pasar tuh bisa berjalan secara bebas dan efisien. Kita bahas satu persatu ininya. Kalau A itu hukum penawaran dan permintaan, B teorema pertama penawaran dan permintaan. Ini enggak termasuk karena hukum atau teorema penawaran permintaan tuh ngejelasin mekanisme harga, bukan efisiensi alokasi sumber daya. Lalu yang C, teorema pertama kesejahteraan, ekonomi kesejahteraan. Nah, ini yang benar ya teman-teman. Untuk yang D, teorema efisiensi pertama dalam ilmu ekonomi. Ini tuh mirip secara konsep, tapi secara istilah tuh formal yang digunakan dalam ekonomi itu teorema pertama kesejahteraan yang ini. Jadi juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya kita ke soal nomor 15. Negara A dan negara B saling bersaing di pasar kedelai dunia. Pemerintah negara B mengeluarkan aturan yang dirancang untuk mendorong produksi dan ekspor kedelainya. Peraturan negara B tersebut ternyata memberikan dampak yang tidak terduga pada negara A, karena mendorong produksi dan ekspor kedelai negara A. Jenis analisis ekonomi yang dapat menjelaskan dan memprediksi dampak ini disebut. Nah, ini tuh termasuk ke dalam analisis keseimbangan umum. Yang ini ya. Nah, itu tuh pendekatan ekonomi yang menganalisis gimana perubahan di satu pasar atau sektor dapat mempengaruhi pasar atau sektor lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dapat kita lihat dari konteks soal, kalau kebijakan negara B itu memicu perubahan di negara A. Ini tuh mencerminkan interaksi antar pasar internasional, di mana kebijakan di satu negara itu mempengaruhi keseimbangan ekonomi di negara lain. Hanya analisis keseimbangan umum aja yang mampu ngejelasin dampak lintas sektor dan lintas negara seperti ini. Yang ini ya. Nah, setelah itu kita bahas satu persatu. Kalau makroekonomi perekonomian tertutup, ini tuh cuman fokus ke negara aja, tanpa perdagangan internasional antar negara gitu. Lalu yang ekonomi internasional itu tuh emang bahas tentang antar negara, tapi ini tuh terlalu umum, nggak ngejelasin secara mekanisme dampak menyeluruh antar sektor, jadi ini nggak termasuk. Lalu yang C ini analisis keseimbangan parsial, ini tuh hanya melihat dari satu sudut pasar aja secara terpisah, jadi nggak cukup untuk menjelaskan efek antar negara atau antar pasar seperti pada kasus yang soal ini. Jadi nggak termasuk, sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 11. Contoh moral hazard dalam pengelolaan keuangan negara yaitu, nah kita tuh harus tahu dulu nih definisi dari moral hazard sendiri. Nah, jadi moral hazard tuh terjadi ketika seseorang atau pihak menyalahgunakan wewenang atau tanggung jawabnya itu karena tahu
kalau risiko atau akibatnya tuh bakal ditindak atau ditanggung oleh pihak lain. Jadi bukan dirinya sendiri ya yang bertanggung jawab. Nah, biasanya itu ditanggungjawabkan oleh negara atau publik. Nah, jawabannya itu adalah yang B, menyisipkan agenda berwisata dalam perjalanan dinas. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Memberikan jaminan dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, ini tuh bukan termasuk moral hazard karena ini tuh memberikan jaminan dalam pengadaan, bisa jadi bagian dari prosedur formal yang sah. Menyisipkan agenda berwisata dalam perjalanan dinas. Nah, ini termasuk ke dalam moral hazard karena pegawai itu kan harusnya ngelakuin perjalanan dinas. Tapi malah menyelipkan kegiatan pribadi seperti berwisata. Nah, itu tuh padahal kan ditanggung oleh negara. Jadi mereka tuh menyalahgunakan fasilitas negara demi keuntungan pribadi, sehingga jawabannya yang B. Lalu untuk yang jawaban C, menyusun surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas biaya yang dikeluarkan. Nah, ini tuh bagian dari pelaporan, bukan penyalahgunaan. Jadi bukan termasuk moral hazard. Untuk yang D, pejabat membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Ini tuh bisa termasuk tindakan gak etis atau penyalahgunaan kekuasaan, tapi belum tentu moral hazard. Karena ini tuh gak selalu berkaitan langsung dengan tanggung jawab keuangan publik. Kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat bisa termasuk konflik kepentingan atau korupsi, tapi bukan spesifik dari moral hazardnya. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya, soal nomor 17. Pernyataan yang paling tepat terkait dengan masalah keagenan atau agency problem. Nah, kita harus tahu dulu definisi dari agency problem ini. Jadi, agency problem itu adalah masalah yang terjadi ketika manajer atau agen tuh sebagai pengelola tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik atau perusahaan. Nah, biasanya karena pemilik tuh nggak bisa mengawasi secara langsung, sehingga manajer tuh berpotensi untuk menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Nah, kita bahas satu persatu soalnya. Masalah keagenan dapat menyebabkan pegawai-pegawai yang berprestasi keluar dari instansi atau perusahaan. Ini nggak termasuk karena ini tuh contoh Lemons problem, yang mana ketika informasi asimetris membuat yang berkualitas tuh justru keluar dari sistem, bukan agency problem ini. Lalu yang kedua itu B, perusahaan asuransi dapat bangkrut karena pesertanya orang-orang dengan risiko tinggi. Ini adalah contoh dari adverse selection, jadi bukan agency problem. Karena ini tuh terjadi sebelum kontrak disepakati saat pihak yang punya risiko tuh tinggi lebih milih ikut asuransi. Nah, kemudian yang C, masalah keagenan dapat diatasi dengan memberikan garansi dan sinyal pasar. Nah, ini nggak masuk juga, ada tulisan juga market signaling, termasuk market signaling. Karena itu biasanya digunakan untuk mengatasi asimetri informasi, bukan langsung menyelesaikan masalah keagenan. Nah, jawaban yang D, dana perusahaan asuransi diinvestasikan di saham beresiko karena pemegang saham tidak dapat memantau kebijakan manajer dan direksi. Nah, ini sesuai dengan definisi dari agency problems, yang mana ini tuh karena manajernya itu manajer atau direksinya itu nggak bisa berinvestasi secara berisiko yang mungkin menguntungkan mereka pribadi, tapi justru merugikan pemegang saham. Hal ini tuh terjadi karena pemilik tuh atau pemegang saham tidak bisa mengontrol secara langsung, dimana tidak dapat memantau, sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 18. Cara yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menghindari moral hazard adalah, sebelumnya di slide tadi kita udah menjelaskan tentang moral hazard. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang B, CO payment. Jadi
mengulang lagi kalau moral hazard tuh ketika seseorang atau suatu pihak tuh nyalahgunain wewenang atau tanggung jawabnya karena tahu kalau resikonya tuh atau akibatnya tuh dari tindakannya tuh akan ditanggung oleh pihak lain. Nah, moral hazard dalam konteks asuransi ini terjadi ketika seseorang tuh bertindak lebih sembrono atau mengambil resiko yang lebih besar karena tahu kerugiannya tuh akan ditanggung oleh asuransi. Untuk mengurangi resiko ini tuh makanya perusahaan asuransi menerapkan strategi, salah satunya yaitu CO payment, yang mana strategi ini secara langsung untuk mencegah perilaku ceroboh akibat rasanya terlalu aman dari perlindungan asuransi. Nah, sehingga jawabannya itu adalah B. Lalu soal nomor 19, konsumsi atau pemanfaatan barang tidak mengurangi jumlah atau manfaat barang tersebut adalah definisi dari, nah kalimat tersebut itu dapat kita langsung simpulkan kalau itu tuh termasuk konsep dari non-rival. Nah, apa sih non-rival? Jadi non-rival itu ketika satu orang tuh konsumsi barang, tapi orang lain tuh bisa ikut menikmati manfaat barangnya tanpa mengurangi jumlah atau kualitas dari barang itu. Contoh sederhananya kayak gini. Misalkan kalau kamu tuh mendengarkan radio, orang lain tuh tetap bisa dengar juga radionya, tapi tanpa terganggu dan kualitas siaran juga gak akan menurun meski banyak orang yang mengaksesnya. Nah, ini termasuk dari contoh non-rival. Untuk pembahasan ABCD yang lain, non-excludable, ini tuh artinya barang tersebut tuh gak bisa dicegah penggunaannya oleh orang lain. Ini tuh konsep yang beda, jadi bukan tentang pengurangan manfaat. Kemudian yang B, public good, ini tuh jenis barang yang gak non-excluded dan juga gak sesuai dengan non-rival, tapi pernyataan soal ini tuh hanya fokus pada satu sifat, yaitu tidak mengurangi manfaat saat dikonsumsi. Jadi ini tuh jawabannya terlalu umum. Kalau Pareto, ini tuh konsep efisiensi dalam ekonomi, jadi nggak relevan sama konteks soal. Dan yang benar ini non-rival, ini adalah jawaban yang paling tepat ya, karena sesuai dengan definisi di soal, dan konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya, soal terakhir pilihan ganda nomor 20. Selanjutnya, kita ke soal nomor 20. Soal nomor terakhir. Berikut merupakan contoh eksternalitas, kecuali, nah eksternalitas itu apa sih? Jadi eksternalitas itu adalah dampak positif atau negatif dari suatu aktivitas ekonomi yang dirasakan oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung dan juga tidak tercermin dalam harga pasar. Contohnya tuh bisa berupa eksternalitas negatif, yaitu terdiri dari polusi udara, kebisingan, dan juga limbah. Nah, kalau eksternalitas positif itu seperti riset dan inovasi, pendidikan, dan vaksinasi. Jadi, ini yang ditanyakan yaitu yang kecuali, ini yang gak termasuk, ini termasuk positif, ini termasuk eksternalitas negatif, dan juga ini eksternalitas positif, dan ini nggak termasuk, jadi jawabannya yang D. Sekian video pembahasan kedua ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.